Sempet mau apa itu, udah angkat tangan, sudah nyerah. Ini Iya, saya 2 tahun merintis ini itu nggak ada hasil. 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit lah. Naruhodo. Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Naruhodo Channel. Seperti janji saya di postingan Facebook sebelumnya, bahwasanya akan meliput namanya TG. Ya, TG ini bukan toko Teginoi seperti yang sekarang lagi booming, tapi ini dia produknya, TG, tukang gorengan. Nah, ini produknya tukang gorengan yang wow. Nanti saja kita lihat ceritanya seperti apa dengan ownernya. Langsung alumni Jepang juga. Tapi sebelum kita liputan, saya mau makan dulu guys. Ini yang enak gila, ada rawit-rawitnya, masih hangat. Itadakimasu. Ini doyan enak atau lapar ya deh? Awas, sekali makan nggak mau berhenti. Keluarnya agak garing karena ada telurnya kayaknya atau apa, nggak ngerti rahasianya. Tapi ini enak. Ini enak banget. Oh sih, tahunya enak. Tidak ada kecut-kecutnya. Biasanya tahu itu selalu ada, nggak tahu karena efek fermentasi atau apa, kadang-kadang ada yang kecut. Nah ini tidak, tahunya juga enak. My, kalau liputan gini mumpung gratis guys, aduh. Hai, minasan kyo wa sacho-san no ie ni tochakushimasu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Mungkin silakan Sacho, jiko sokai shite kudasai. Oke, matur suwun saurunge. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah ditatangi salah satu sahabat sekaligus motivator saya yang begitu luar biasa menemani saya sampai detik saat ini. Nama saya Heri Rohman, alumni tahun 2013. Setelah itu tunggu kelanjutan ceritanya. Alumni tahun 2013 ya Mas? Berarti berangkat tahun 2010. Jepangnya di mana Mas? Kebetulan waktu itu saya dapat tempat di Osaka. Perusahaan bergerak di bidang Packing, Meiwa Packing. Nah, ada nggak pengalaman yang paling berkesan di Jepang? Pamannya sampai ditangkap polisi atau digebuki orang Jepang, ada nggak seperti itu pengalaman selama di Jepang itu? Buatku yang paling menarik di sana itu satu, ketika baru datang di sana, nyampe di perusahaan, orang Jepang di perusahaan itu kaget melihat saya. Oh, kagetnya kenapa?
Saya dikira orang Cina. Oh ya. Jadi nggak percaya kalau orang Indonesia itu ada yang putih kulitnya. Ya. Saya juga langsung bertanya, loh, memang senior saya bagaimana? Ya nggak ada yang kulitnya putih seperti ini. Biasanya dari Cina. Nah, setelah pulang tahun 2013 langsung ngapain itu? Setelah pulang itu? Karena kebetulan istri masih kerja, saya sebelum dapat pekerjaan masuk perusahaan lagi sambil membantu jualan. Oke, pulang berarti langsung sempat bekerja di perusahaan Jepang tidak? Enggak, langsung terjun ke dunia usaha dagang. Oh, langsung terjun ke usahanya dagang. Dia kalau aslinya mana, Mas Samen itu? Kalau Rekrutan saya mana? Rekrutan dari DKI Jakarta. Rekrutan DKI Jakarta, tetapi aslinya? Aslinya saya dari Ngawi Madiun. Oh, Ngawi Madiun. Oh, jadi kita sekarang ini akan membahas tentang TG alias tukang gorengan yang sukses. Oke, ayo kita jalan-jalan sambil dengerin ceritanya, prosesnya seperti apa. Tempat produksinya di dapur seperti biasa. Ini namanya tahu bakso. Ada brandnya nggak ini, namanya produknya ini? Untuk saat ini belum. Jadi kami masih jual pribadi untuk skala kecil saja. Untuk resep ini dari mana jenengan itu dapatnya, Mas Heri? Untuk resep saya dapat secara otodidak. Ya kebetulan ada teman yang jualan cilok di pasar, karena kenal, saya minta perhitungannya saja. Kalau misalkan daging 1 kilo itu pakai tepung berapa? Dapat jawaban, ya saya praktek. Seperti itu. Oke, ini adalah proses mengisi tahunya ya. Betul. Oke. Biasanya di hari apa, Mas, produksinya? Memang siang, pagi, sore, atau malam ini? Pagi. Pagi ya? Dari pagi jam 8 sampai jam 11 ya. Iya, karena kalau kita tadi datangnya pagi katanya terlalu mengganggu, jadi kita setting siang. Tahu setelah diiris tengahnya seperti ini, baru diisi adonan. Nah, Setelah itu baru ditata buat nanti dikukus setelah selesai penuh. Selesai penuh. Nanti dimasak dalam kompor, itu mendidih perkiraan waktu kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. jadi Itu dibiarin matang. dikukus selama 20 sampai 25 menit. Betul. Nah, setelah itu didinginkan dulu atau bisa langsung digoreng? Tetap didinginkan dulu karena masih ada banyak kandungan airnya. Naruhodo. Tapi hasil digorengnya kok nggak sama dengan ini ya? Berarti masih ada campuran tepungnya lagi setelah ini untuk digorengnya, atau langsung begitu digoreng? Kalau untuk soal itu biasanya kami setelah matang dari kompor didinginkan pakai kipas di sini. Nanti setelah dingin ditaruh di dalam nampan. Setelah ini kan sudah dingin. Oke, dingin. Siap buat digoreng. Oh, ini yang sudah siap digoreng. Iya. Tetapi kenapa Ini kok beda? matang kukusan. Matang kukusan. Iya. Ini baru matang kukusan. Jadi prosesnya habis dikukus, didinginkan seperti ini, habis itu digoreng. Iya betul. Oke. Karena konsumsi sendiri itu pakainya langsung telur saja. Jadi 1 telur itu dipecah dalam mangkok, nanti diaduk-aduk-aduk, dikasih garam sebagai perasa, sama roiko ayam lah biar tambah gurih gitu. Baru dicelupin, digoreng. Setelah agak kekuningan matang, baru diangkat, ditiriskan. Siap dikonsumsi. Nah, ini kan mulai pada saat setelah pulang dari Jepang itu tahun 2013. Apakah langsung ketemu temanya bakso tahu itu, atau ada beberapa ganti tema? Enggak, Usaha. waktu itu usaha saya itu masih ngambil dari orang. Tapi produknya sama? Enggak, sistemnya beli putus. Dulu pertama kali itu pastel. Pastel? Iya, pastel. Dulunya pastel. Pastel, ngirim pastel. Karena pengiriman di sana itu belum ada item yang nyeleneh ibaratnya. Soalnya tahu bakso ini hal baru tahun 2013 ke sini. Jadi saya produksi sendiri. Oke. Kalau per hari sekarang ini bisa menjual berapa pieces ini misalnya? Dulu sebelum pandemi itu paling rame 500 pieces sehari. 500 pieces per Pieces hari. per hari. Untuk harga jualnya
harga jual umpamanya ke konsumen end customer itu satu piecesnya dijual berapa nih? Kalau untuk pesanan itu beda dengan beli mentah umum. Oh, gitu. Seperti itu, karena kita sudah mengeluarkan modal kan otomatis, Ya. udah pakai plastik, udah pakai cabai seperti itu, jadi udah ada kalkulasi harga. Ah, Kalau beli mentah itu pasti harganya beda, lebih murah. bisa seperti lebih itu. murah. Jadi kalau umpamanya saya beli di yang sudah digoreng matang mau dimakan, satu piecesnya itu jadi harganya berapa itu Mas? Rata-rata kalau kami di tempat lain itu 2.500 per biji, itu bungkusnya telur. 2.500 per pieces. Anda bisa melihat omset per harinya berapa dan soal profit, bisnis makanan itu profitnya udah ketahuan berapa persennya bro. Kalau umpamanya ini ada yang pingin jadi agen atau pingin jadi reseller, itu bisa nggak Mas kira-kira? Bisa, terbuka. Terbuka sekali ya. Iya, betul. Artinya diajari triknya bagaimana menjualnya, dan ini setelah digoreng bisa tahan berapa lama ini makanan ini? Kalau untuk habis digoreng biasanya sehari semalam kuat. Sehari semalam kuat. Cuman ada penyusutan lah gitu aja. Biasanya memang begitu gorengan, cuma memang di mana-mana enaknya memang fresh. Fresh. Ini Anda yang mikir untuk balik ke Jepang dengan Toko Tegino, mendingan jadi tukang gorengan bro. Sudah kelihatan jelas, nggak pusing, dekat dengan anak, istri. Ya betul, itu tujuan saya seperti itu. Iya toh? Wirausaha itu harus bisa bersama keluarga. Bersama keluarga. Tetapi untuk penjualan itu memang sudah ada yang tempat kita jualan atau ada yang memang datang ngambil untuk diiderin gitu? Enggak, kalau untuk itu saya supply ke perusahaan istri saya yang pertama, yang kedua dulu sempat ada relasi atau teman buka lapak di Bayukarta. Nah ini menarik karena kenapa alumni itu banyak yang punya jabatan ataupun posisi di perusahaan, bisa menjadi partner untuk supply ke kantin-kantin semua perusahaan. Oke, kalau Anda punya posisi di perusahaan, manajer atau paksa anak buahnya untuk beli tahunya ini ya. Luar biasa. Wajib makan tahu isi Mas Heri ini. Ini belum ada kan di Gojek, GoFood itu belum ada. Belum. Itu bisa dikembangkan Mas Heri. Jadi mempunyai packing Baik, khusus, terima kasih masukannya. dijual di dalam paket GoFood. Saya pikir itu menarik untuk cemilan kita. Jadi Mas Heri, selama merintis usaha ini dari 2013, suka dukanya itu apa? Susahnya itu ya karena ini tahu bakso kan belajar otodidak ya. Jadi banyak kegagalan yang benar-benar ya hampir bikin stres lah saya bilang. Jadi keluar modal nggak kepake, ibaratnya gitu. Keluar modal tapi Nggak ada hasilnya. Hasilnya nggak jadi gitu. Nggak jadi. Nah, seberapa lama Anda mulai mencari pola sampai dikatakanlah stabil dulu? Itu berapa lama itu? Itu perjuangannya untuk jualan gorengan itu setelah 2 tahun saya baru bisa stabil. Itu sempat mau nyerah itu. Sempat mau nyerah juga? Bener. Sudah mau give up lah. Iya bener itu. Seperti itu ya. Jadi memang memang yang kelihatannya indah di sini di balik layar itu semua butuh perjuangan dan kesabaran dan konsistensi yang luar biasa. Betul. Jadi tidak ada ujuk-ujuk langsung enak, tetapi butuh perjuangan dan tangisan. Kalau Anda pengen buka cabang di tempatnya, nanti bisa komunikasi langsung dengan Mas Heri. Silakan. Nanti saya di deskripsi YouTube ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti bisa kontak ke sana untuk komunikasi lebih lanjut. Amin. Terima kasih sudah menonton liputan kami di Naruhodo Channel. Sampai ketemu di sesi-sesi motivasi berikutnya. Tetap di Naruhodo Channel. Terima kasih.